Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Baik, ya pertama-tama siswa maupun siswi kelas 4, ya kita pada hari ini ya akan melanjutkan pelajaran kita pada semester 2 kali ini. Dan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya di semester 2 dimulai dengan kita ya mengetahui ya atau meyakini tentang kiamat besar, ya SK kita, ya standar kompetisi kita, yaitu meyakini kiamat besar. Ya diantaranya mengetahui tentang tentang mizan dan sirat, mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan neraka dan surga, ya. Dan di semester 2 ini sama halnya seperti di semester pertama, ya Bapak beritahu kembali bahwa pembelajaran akidah di kelas 4 ya semester 1 maupun semester 2 sama, ya, jadi tidak mengurut kepada pelajaran 1, selanjutnya nanti pelajaran 2, 3 dan 4, tetapi akan meloncat-loncat, ya, misalnya dari pelajaran 1 ke pelajaran 4 dan seterusnya. Tetapi insya Allah nanti akan kita bahas semuanya sama seperti di pelajaran di pelajaran semester yang pertama. Dan di semester kali ini yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang ya mengetahui ya apa itu mizan dan apa itu sirot, ya. Ini masih menyambung dari semester pertama, ya, bahwa kita di semester pertama terakhir, ya pembahasan terakhir yang kita bahas yaitu kita mengetahui tentang peristiwa kiamat besar, ya. Mengetahui tentang terjadinya kiamat besar. Nah, sekarang di semester 2 kita mengetahui tentang mizan dan sirot. Nah, sebelum masuk ya Bapak menanyakan kabar kalian bagaimana. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di kesempatan kali ini juga ya kalian masih belajar secara jarak jauh, ya, secara online. Semoga kalian tidak patah semangat, kalian tetap semangat di dalam belajar, dalam menuntut ilmu, ya, walaupun ya kalian tidak datang ke sekolah, ya belajarnya tidak tatap muka, kalian tetap semangat, ya, jangan patah semangat, ya. Dan kalian juga jaga kesehatannya, ya, jaga imun tubuh kalian, ya, agar kalian bisa ya setiap hari bisa mengikuti pelajaran ya dari sekolah. Ya, tadi kita masuk ke pelajaran hari, ya. Bapak akan tanya, ada yang tahu apa itu mizan? Mizan adalah timbangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah manusia dihisab. Yaitu apa dihisab itu? Dihitung perbuatan baik dan buruknya. Nah, maksudnya apa? Hisab terhadap apa? Terhadap amal perbuatan itu, ya, perbuatan itu maksudnya apa? Perbuatan mereka berdasarkan pada kitab catatan amal mereka selama hidup dunia. Jadi dihisab itu terhadap amal perbuatan mereka selama mereka hidup di dunia, terhadap catatan amal mereka ya selama mereka hidup di dunia, apa yang mereka kerjakan selama hidup di dunia, ya. Jadi mizan adalah timbangan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah manusia dihisab. Dan apabila amal baiknya lebih banyak, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal. Dan sebaliknya, apabila amal buruknya lebih banyak, maka dia akan mendapatkan balasan yang setimpal pula, sebagaimana ya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat
Al-Zalzalah surat yang ke-99 ayat 7 dan 8. Ya, kalian pasti sudah menghafal semuanya ya. Sudah hafal ya ayat tersebut ya, yang berbunyi famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Ya, maka barang siapa ya mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya ia akan melihat balasannya. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan sebesar zarrah, ya niscaya ia akan melihat balasannya ya. Walaupun ya kita berbuat sekecil apapun di dunia, maka kita akan mendapat balasannya pula. Dan ketika kita berbuat suatu keburukan ya, walaupun itu kecil ya, kita akan mendapat balasannya pula ya. Di mana? Di akhirat nanti. Dia ketika kita berbuat baik ya, walaupun itu kecil, kita akan mendapatkan balasannya nanti. Dan begitu pun juga ketika kita melakukan keburukan, maka kita akan mendapatkan ya balasannya nanti di mana? Di akhirat. Ya itu. Jadi mizan itu tadi apa? Sebuah timbangan yang disediakan oleh Allah setelah manusia dihisab. Jadi nanti kita akan apa? Akan ditimbang amal kita. Mana yang lebih berat amal baiknya, apa amal buruknya. Ya. Maka kita ya senantiasa ingat dengan apa? Ayat ini ya. Dengan firman Allah ini ya. Ya, ketika kita berbuat kebaikan walaupun kecil, maka akan mendapatkan balasannya. Dan ketika kita pula ingat, ketika berbuat keburukan walaupun kecil, ya keburukan itu maka akan mendapatkan balasannya nanti di akhirat. Maka pesan Bapak ya, perbanyaklah amal baik kalian selama kalian hidup di dunia ya, menabung amal baik kita ya. Dan nanti akan ditimbang di akhirat nanti ya, oleh mizan akan ditimbang mana yang lebih banyak ya amal baiknya apa amal buruknya selama hidup di dunia ya. Jadi karena itu yang dimaksud dengan mizan. Adapun sirat ya, ada yang tahu apa itu sirat? Sirat adalah jembatan menuju ke surga yang terbentang di atas neraka ya. Bapak ulang, sirat adalah jembatan menuju ke surga yang terbentang di atas neraka. Dan jembatan ini akan dilewati oleh setiap manusia ya. Dan kondisi manusia ketika melewati sirat ini ya, atau ketika melewati jembatan tersebut, maka dia akan melewatinya sesuai dengan amalan mereka di dunia, sesuai dengan amalannya selama mereka hidup di dunia. Jadi setiap manusia akan melewati jembatan ini ya, dan manusia kondisinya ketika melewati jembatan ini atau jembatan sirat ini sesuai dengan amalan mereka di dunia ya. Berarti jika amalnya baik banyak, maka akan mudah melewati jembatan ini atau melewati sirat ini. Apabila amal buruknya banyak ya, maka akan sulit ya. Jadi manusia ketika melewati sirat ya sesuai dengan amalan mereka selama mereka hidup di dunia ya. Bahkan ada yang terjatuh ke neraka, ada yang melewatinya dengan cepat, ada pula yang melewatinya dengan lambat ya. Dan sirat ini ya diketahui ya tidaklah selebar jembatan yang kita lihat dunia ya. Ada jembatan ya, tidak seperti itu ya. Jembatan yang sering kita lihat di dunia ya tidaklah selebar jembatan yang bisa kita lihat di dunia ya. Tapi ia sangat sirat itu sangat tipis ya, bahkan lebih tipis dari sehelai rambut dan lebih tajam daripada bata pedang. Ya, maka dikatakan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan, balagoni anna jisra adzaku minasya'rati wa ahadun minasyayf. Ya, aku mendengar kabar ya bahwa sirat itu lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Ya, sahih riwayat Muslim. Ya. Jadi jangan dibayangkan ya sirat, jembatan yang nanti
di akhirat dengan yang ada di dunia ya, tidak selebar itu. Bahkan tadi apa dikatakan lebih tipis daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada mata pedang. Nah, dan orang yang melewati sirat itu bermacam-macam keadaannya ya. Bapak sebutkan di antara orang yang bermacam-macam ketika melewati ya sirat ya, yang pertama ada yang melewatinya secepat kedipan mata. Ya. Cuma sekedip doang berarti ya. Ya, dari melewati kedipan mata udah sampai. Kemana? Ke surga. Yang kedua, ada yang melewatinya secepat kilat. Ya, kita tahu kilat berarti ya. Yang ketiga, ada yang secepat angin. Dan ada yang secepat kuda pacuan. Maksudnya apa kuda pacuan? Kuda untuk bertanding, untuk berlari ya. Dan ada yang melewatinya seperti ya biasa, berlari biasa, ketika berlari atau berjalan seperti biasa, atau dengan merangkak, ada ya yang merangkak. Dan ini semua ya keadaan di atas ya, keadaan orang yang melewati sirat itu ya tergantung kepada apa? Kepada amal perbuatan lagi ya. Amal perbuatan mereka di mana? Perbuatan masing-masing orang ketika di dunia ya. Ya, semua keadaan yang tadi Bapak sebutkan ya, ada yang melewati sekedip mata, secepat kilat ya, secepat angin, secepat kuda pacuan, seperti berlari ya, ada yang berjalan juga, bahkan ada yang berangkat. Nah, semua keadaan yang itu tergantung kepada amal perbuatan masing-masing orang ketika di dunia. Berarti semakin baik amalan yang dikerjakan, semakin banyak, maka semakin cepat pula ia menyeberangi sirat atau menyeberangi jembatan tersebut ya, hingga sampai ke surga. Ya, apa itu tulisannya salah ya. Hingga sampai ke surga. Dan sebaliknya, semakin buruk amalan seseorang, maka akan semakin sulit baginya untuk menyeberangi sirat menuju ke surga. Ya. Jadi ya keadaan tadi yang Bapak sebutkan itu sesuai dengan amal yang kembali lagi kepada kita sendiri ya. Amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia. Apa yang kita kerjakan selama hidup di dunia ini? Amal ya, memperbanyak amal baik apa amal buruk? Ya, maka ya Bapak ingatkan ya, kita hidup di dunia ini hanya sementara, hanya numpang lewat. Ya. Yang abadi di mana? Di akhirat nanti. Ya, maka ya perbanyaklah amal kebaikan kita selama kita hidup di dunia ya. Patuhilah apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Mungkin ya di kesempatan kali ini itulah penjelasan dari Bapak tentang mizan dan sirat. Semoga kalian bisa memahaminya ya, sehingga kalian mendapatkan ya pengetahuan ilmu ya dari pelajaran akidah halak ini tentang mizan dan sirat. Dan untuk pertemuan kali ini ya, pertemuan pertama kita di semester 2 ya, tidak ada tugas, kalian cukup pahami apa yang Bapak sampaikan, kalian dengarkan dan disimak dengan baik-baik agar kalian paham. Bapak cukupkan sampai di sini. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.